Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Injil yang akan kita renungkan, kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Renungan kita hari ini berjudul Memiliki Cinta Sempurna Seperti Bapa di Surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, suatu kali saya bertanya kepada seorang teman, seorang suster, dari semua ajaran Yesus, apa yang menurutmu atau untukmu paling sulit dilaksanakan? Lalu dia menjawab dengan dua kata saja, mengasihi musuh. Saya pikir apa yang dikatakan oleh teman saya itu sangat betul. Ajaran Yesus mengasihi musuh adalah ajaran yang sangat indah. Kita senang mendengarnya, tetapi sangat sulit dilaksanakan. Kalau kita ingat kisah pembunuhan seorang gadis, Adesara, oleh mantan pacarnya sendiri, dibantu oleh pacar baru dari mantan pacarnya itu, sekitar akhir tahun 2014 yang lalu, hati semua orang tergetar ketika mendengar ibu dari Adesara yang adalah seorang pengikut Kristus memaafkan dengan tulus pembunuh anak semata wayangnya itu sambil mengatakan, saya yakin mereka anak yang baik. Hanya saat itu mereka tidak bisa menguasai sisi jahat dari diri mereka. Sama sekali tidak ada nada kebencian atau kemarahan dalam kata-kata itu, tetapi yang ada justru kasih tulus seorang ibu. Apa sebenarnya yang menggerakkan ibu ini sehingga mampu memaafkan orang yang telah melenyapkan nyawa putri tunggalnya dan yang telah menghancurkan semua mimpi-mimpinya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyerukan kepada kita agar kita mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ini berarti seperti yang tertulis dalam Injil Lukas, kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita, berdoa bagi orang yang mencaci kita. Bahkan hendaknya kita memberi pipi kanan ketika pipi kiri kita ditampar, dan memberikan baju kepada orang yang telah mengambil jubah kita. Artinya, jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengapa Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh? Satu-satunya alasan Yesus adalah menyerukan kita untuk mengasihi musuh kita adalah karena kita adalah anak-anak Bapa, dan kita hendaknya sempurna sama seperti Bapa. Yang dimaksud dengan kesempurnaan dalam hal ini bukanlah kesempurnaan tak terbatas seperti kesempurnaan yang dimiliki oleh Bapa. Tetapi kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Yesus adalah kesempurnaan dalam mencinta. Seperti Bapa yang mencintai secara sempurna, mencintai tanpa membeda-bedakan, mencintai tanpa menuntut balas, mencintai tanpa menghitung jasa, dan mencintai tanpa didasarkan perbuatan-perbuatan baik yang telah diterima. Sama seperti Yesus yang memberikan sinar matahari dan hujan kepada semua orang tanpa memilih-milih orang yang baik dan yang jahat. Kita pun hendaknya memancarkan dan mencurahkan cinta kepada sesama tanpa memilih-milih apakah orang itu sudah berbuat baik kepada kita atau tidak. Lalu Yesus juga lebih menekankan tentang hal ini, tentang mencintai musuh itu, dengan mengatakan kalau kita hanya mencintai orang yang mencintai kita saja, atau hanya berbuat baik
kepada orang yang berbuat baik kepada kita saja, lalu apa bedanya kita dengan orang-orang jahat? Kita tahu persekongkolan antar orang jahat itu sangat kuat. Maka orang jahat juga berbuat demikian. Kalau ada orang meskipun sama-sama jahat berbuat baik kepadanya, dia pasti akan berbuat baik kepada orang tersebut. Dan dalam kehidupan sehari-hari sering juga kita menemukan bahwa perbuatan jahat yang dibalas dengan perbuatan baik dan cinta dapat membuat orang jahat bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi ini juga diserukan Yesus karena memang dalam kenyataannya kalau kita melihat orang jahat, orang lain berbuat jahat kepada kita, tetapi kita memberikan selalu kebaikan kepada orang itu bisa akhirnya sadar, bertobat dan menjadi berbuat baik bukan hanya kepada kita, mungkin juga kepada orang lain. Maka dengan ini kita juga dengan demikian, kalau begitu caranya kita bikin membalas kebaikan dengan membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita juga telah menyelamatkan jiwa sesama kita tersebut yang telah berbuat jahat kepada kita itu, tetapi kita berbuat baik kepadanya sehingga dia bertobat. Kita telah menyelamatkan jiwa dari sesama kita tersebut. Oleh karena itu, mengasihi musuh juga berarti kita harus mencintai musuh bukan secara emosional, menyukai mereka dengan membiarkan atau mendukung kejahatan atau permusuhan yang mereka tebarkan. Bukan itu maksudnya mencintai musuh. Jadi bukan kamu harus mencintai musuh lalu kita mencintainya secara emosional atau membiarkan dia dengan kejahatan-kejahatannya. Bukan itu yang dimaksud dengan mengasihi musuh. Mengasihi musuh berarti menunjukkan perhatian dan keprihatinan pada keselamatan jiwa mereka. Kita menginginkan jiwa mereka tidak binasa tetapi mengalami keselamatan seperti juga yang kita inginkan terhadap diri kita. Maka jika musuh kita berbuat salah, kita memaafkan mereka, tetap mencintai mereka. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan seruan mengasihi musuh, selain menginginkan kita memiliki cinta yang sempurna, Yesus juga mau mengajarkan kita bagaimana cara hidup berdampingan dengan sesama. Kita jangan hanya memikirkan keselamatan jiwa kita, tetapi kita juga harus peduli dan membantu semua orang agar memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Mengasihi musuh berarti juga peduli pada keselamatan jiwa sesama. Semoga kita senantiasa diteguhkan oleh Tuhan untuk mencintai sesama, bukan hanya sesama yang mencintai kita, tetapi sesama yang juga memusuhi dan berbuat jahat kepada kita. Semoga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.